Anggota DPRD Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Kabupaten Tanggerang, Pinan, melakukan kegiatan reses di Kampung Rawa Berem, RT 014 RW 007, Desa Lebakwangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tanggerang, Senin 17 Februari 2025. Dalam kegiatan reses masa persidangan kedua, tahun sidang 2024-2025 tersebut, Pinan bertemu dan berdialog secara langsung dengan masyarakat terkait permasalahan yang berkaitan dengan tupoksinya sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten yang membidangi pemerintahan dan birokrasi. Nur Hasanah, salah satu warga yang hadir pada reses tersebut, menyuarakan terkait bagaimana cara mendapatkan atau mengajukan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP yang sasarannya ditujukan untuk siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Nur Hasanah mengaku ingin mendapatkan program tersebut untuk anaknya yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Nama saya Nur Hasanah dari RT 4 RW 9 Desa Lebakwangi, Padewan. Pak Dewan mau nanya, anak saya kan nggak pernah yang namanya dapat PIP. Itu caranya gimana Pak pengajuannya? Segitu aja, terima kasih. Sementara itu, Agus, warga lainnya menanyakan terkait pelaksanaan program makanan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, Agus juga menyampaikan keluhannya terkait sistem drainase yang buruk di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga mengakibatkan kawasan tersebut sering kebanjiran ketika hujan turun. Keluhan Agus terkait drainase yang tak berfungsi juga disampaikan oleh Hasan, warga sekitar. Dalam paparannya, Hasan meminta supaya saluran air di kawasan tersebut difungsikan kembali, karena menurutnya saluran air tersebut kondisinya sudah tidak berfungsi atau mampet. Yang pertama adalah program pemerintah, yaitu MBG, makanan bergizi gratis ya buat anak-anak sekolah, gitu kan ya Pak ya. Nah, ini kita kayaknya belum merata, walaupun benar sudah dicanangkan, tapi kayaknya di Desa Lebakwangi belum ada tuh. Ada satu titipan aja satu lagi Pak dari tetangga saya tentang infrastruktur. Nah, hujan kemarin Pak, itu hujan kemarin 1 hari hujan, banjirnya minta ampun. Apalagi di rumahnya Ibu Nur, ya di rumah sana kemarin itu kerendam. Nah, itu gimana caranya lah kita membuat kolokan atau gimana ya Pak ya untuk menghindari banjir itu tadi. Menanggapi aspirasi itu, Pinan yang merupakan politisi Partai Demokrat berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan warga Kampung Rawa Berem sesuai dengan kewenangannya. Pinan mengaku akan mengkaji lebih dahulu apakah penanganan masalah tersebut menjadi ranah pemerintah Provinsi Banten atau menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota, supaya permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan secara cepat dan tepat. Nah, bagaimana caranya kalau anak kita belum terdaftar untuk PIP-nya? Ini nanti pihak orang tua lengkapi datanya, ya, lengkapi datanya, terus apa aja kekurangannya agar bisa didaftarkan sebagai siswa yang penerima PIP, gitu, ya Bu. Jangan didiamin aja, kenapa nih anak kita bisa kagak dapet gitu. Jadi kita harus ke sekolah, bagaimana caranya bisa dapet gitu. Ya, tentunya agar dilengkapi dengan data-data. Ya, makan bergizi gratis. Tuh. Makan bergizi gratis kenapa belum dilaksanakan? Sementara
kalau kita nonton TV itu udah ada. Nah, betul nggak? Kok tidak ada pemerataan? Sebelah sana Indonesia, sebelah sini Indonesia. Betul nggak? Kok nggak ada pemerataan gitu? Nah, disinilah Bu, kalau daerah baik kabupaten ataupun kota ataupun provinsi ini ditunggu kesiapannya Pak, bagus. Karena ada beberapa syarat yang mesti dilengkapi ketika panitia penyelenggara MBG itu sanggup untuk pertama menyediakan lahan. Lahannya tuh lebih kurang 400 meter. Hah? Tuh, naik lagi. Kalau kemarin katanya 800 atau 400. Ya, 400 minimal kali. Ya, untuk bangunan 400 meter. Ya, jadi untuk tanah keseluruhannya itu 800 meter. Nah, kemarin ada masih paman saya juga ikut rapat di provinsi. Jadi kata beliau, Dewan, ini kayaknya nggak bisa kita ambil karena berat. Berat apa? Berat tanggung jawabnya. Jadi itu misalnya ada salah satu panitia penyelenggara MBG di kecamatan A gitu. Dapil megangnya 8 kecamatan misalnya. Dapil 3 provinsi dia megang 8 kecamatan. Nah, 8 kecamatan ini harus berapa ribu siswa yang dikasih makan gratis baik di sekolah swasta ataupun sekolah negeri. Nih, ini bagus. Jadi itu yang pertama, panitianya belum ada yang sanggup karena menyangkut wilayahnya luas. Jadi, adalah pembuatan saluran air di RT 014 RW 007. Ya, saluran air Pak. Ini tentunya kalau kemarin banjirnya banjir bareng-bareng nggak? Bareng-bareng. Kalau Lebak Wangi buang airnya ke Kali Gede terus ke Paku Haji, ya, terus lautnya naik lagi airnya. Nah, bener nggak? Kalau lautnya kering, hujannya gede, kira-kira banjir nggak di sini? Kagak banjir. Jadi lautnya juga naik. Sebab kita yang dari Lebak Wangi itu buangnya ke laut. Gitu. Namun di sini kalau misalnya saluran air itu sendiri diperbaiki, lancar, biar kecil juga tapi bagus, insya Allah tuh air jalannya juga lancar. Maka untuk itu Pak Agus ngusulin nih kalau bisa saluran airnya yang rusak diperbaiki, betul nggak? Nah ini, dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, ada kewajiban kerjaan saluran air yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, ada yang dikerjakan oleh pemerintah kabupaten, ada, dan ada juga yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi, ada melalui pagu dewannya masing-masing. Pak Agus, Pak RT, nanti mana wilayah yang belum punya saluran air yang bagus, itu tolong diajukan. Karena apa? Karena dana untuk kegiatan tersebut ada. Jadi RT, jadi RW, jangan malu-malu, ajuin terus.